Halo Saman ya, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang cukup kontroversi ya, cukup berbahaya karena mereka tersangkut dengan kasus Jiwasraya ya, kasus Jiwasraya, asuransi Jiwasraya, di mana kita tahu sendiri ada praktik pencucian uang yang dilakukan oleh beberapa manajemen di Jiwasraya dengan melakukan pembelian saham yang tidak bagus ya, dalam artian itu merupakan saham yang tidak bagus, digoreng, dan akhirnya waktu diturunkan, dibuang barangnya oleh bandar, maka asuransi Jiwasraya mengalami kerugian dan susah untuk mencairkan asetnya tersebut sehingga banyak terjadi yang namanya gagal bayar. Ya, ini dimanfaatkan oleh berbagai oknum untuk mendapatkan keuntungan dari hasil yang tidak baik. Dan perusahaan yang akan kita bahas ini tersangkut dengan kasus tersebut ya. Namanya perusahaan ini adalah Himalaya Energi Perkasa Tbk dengan kode emiten HADE atau kita panggil aja HD. Apakah bisnis yang dilakukan oleh perusahaan ini? Ya, kita akan lihat dari beritanya terlebih dahulu ya. Nah, Himalaya Energi Perkasa Tbk atau HD ini, dari beritanya sih mereka memborong truk lalu menjadi tersangka ya, direktur utamanya menjadi tersangka kasus Jiwasraya. Nah, dan juga ya kebanyakan berita tentang itu sih. Kalau dari profil websitenya sih dikatakan bahwa mereka ini adalah salah satu yang bergerak di bidang transaksi emiten ya. Mereka ini bergerak di bidang penjamin berbagai efek. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa mereka bergerak di bidang perdagangan dan distributor LPG. Saya kurang mengerti sih sebenarnya mereka bergerak di bidang mana. Kita coba lihat di idnfinancials.com ya untuk lebih lengkapnya. Nah, jadi dahulu mereka ada PT HD Capital Tbk. Didirikan dengan nama PT Harumdana Sekuritas. Jadi mereka bergerak di bidang sekuritas pada tanggal 10 Februari tahun 89 sebagai pelantara pedagang efek dan penjamin emisi efek. Setelah berganti nama menjadi PT Himalaya Energi Perkasa Tbk di tahun 2017, kini ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan melalui entitas anak yaitu melakukan kegiatan usaha stasiun pengangkutan dan pengisian bulk LPG (SPPBE). Per Desember 2019, perusahaan memiliki 39 karyawan ya. Jadi memang tidak salah mereka awalnya bergerak di bidang pelantara pedagang efek, tapi setelah itu 2017 mereka berganti menjadi usaha itu ya, pengisian LPG. Ya, jadi memang agak aneh di websitenya sih nggak dikatakan mereka ada perubahan sih. Tetap bergerak di bidang tersebut ya, yang tadi kita lihat. Untuk sejarahnya juga di sini kita lihat ya, menunjukkan fasilitas online trading dan lain-lain. 2016 transaksi penjualan seluruh saham perseroan dalam HDSI kepada KGI Capital Asia Limited. Nah, disinilah mereka merubah nama perseroan dan juga merubah kegiatan usaha perseroan. Memiliki anak perusahaan bernama PT Optima Daya Capital dengan kepemilikan saham sebesar 55%. Ya, mungkin ada dikatakan di sini, cuman nggak terlalu terus terang juga ya. 2017 di sini pun nggak ada dikatakan. Jadi memang sekarang mereka udah bergerak di bidang pengisian ulang LPG. Jadi untuk prospeknya bagaimana? Ya, tersandung kasus Jiwasraya agak berbahaya sih. Susah sih untuk dikatakan apakah prospeknya baik atau tidak. Karena awalnya mereka bergerak di bidang penjamin efek. Setelah itu mereka lepas dan mereka bergerak di bidang pengisian LPG ya. Kalau kita lihat sih ya aman-aman aja. Cuman nanti kita akan lihat bagaimanakah fundamentalnya ya. Nah, ini ada beritanya. Kejagung tetapkan di dirut PT Himalaya Energi Perkasa sebagai tersangka kasus Jiwasraya. Nah, ini udah menjadi lampu merah ya untuk masuk ke HD ini ya. Nah, kita akan lihat untuk porsi masyarakat dari pemegang saham 41%. Ini masih aman, cuman Maksima Finansindo itu memegang 43%. Nah, disinilah ya beritanya sih cuman satu sih, 8 bulan disuspensi BEI, akhirnya saham HD Capital kembali diperdagangkan. Ya, kita lihat dulu lah di laporan laba ruginya bagaimana ya. Tampaknya sih kurang bagus. Kita coba lihat HD kuartal ketiga tahun 2022. Kayaknya sih nggak ada laba ya, malahan minus dia, mengalami kerugian. Untuk anak perusahaannya cuma ada satu ya di sini ya. Lalu untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah pembulatan satuan. Jadi kita nggak perlu kali-kali lagi. Langsung aja kita lihat laba rugi 210 juta rupiah minus. Yap, dengan per minus PBV-nya udah mahal banget 12 kali meskipun harganya udah gocap ya, masih mahal banget.
Lalu untuk liquidity-nya sih bagus, debt equity ratio-nya 23%. Itu berarti ekuitasnya itu 4 kali lebih gede daripada hutang, seluruh hutangnya. Ini bagus. Current ratio juga bagus, 675%. Kita coba lihat aset lancarnya 4,2 miliar rupiah. Lalu liabilitas jangka pendek 632 juta rupiah. Ya, beda jauh banget. Ini perusahaannya kecil banget sih, market cap-nya cuma 106 miliar. Meskipun ya porsi masyarakatnya cukup gede ya. Turun alfa hariannya nggak ada sama sekali, karena dia gocap dan banyak sekali antrian jual. Karena HD ini masih mengalami kerugian dan juga tersangkut dengan kasus Jiwasraya sih. Ya, jadi kalau ditanya apakah boleh masuk ke sini, no, lampu merah. Mendingan masuk ke review saham saya di bulan Januari 2003 ya, silakan dilihat-lihat. Itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang lebih menarik daripada HD yang agak beresiko. Demikian pembahasan tentang HD yang awalnya bergerak di bidang penjamin efek tapi terkena kasus. Setelah itu 2017 berganti haluan ke pengisian LPG. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.